Hello readers, ketemu lagi di sini. Dan kali ini Mimin mau membuat konten baru yang isinya membedah manhwa-manhwa terbaru dan bagaimana potensi ke depannya. Jika kalian pengikut atau fanatik manhwa, pastinya kalian sadar jika hampir setiap bulannya selalu saja ada manhwa baru, baik itu yang diangkat dari novel atau yang bersumber langsung dari autornya. Tapi, apakah para readers juga sadar jika sebagian besar dari manhwa tersebut hampir memiliki alur cerita atau genre yang hampir-hampir mirip? Setelah boomingnya solo leveling, banyak sekali manhwa yang bertemakan isekai, dungeon, sistem, hunter, game, dan lain sebagainya. Tentunya itu kabar gembira bagi pencinta manhwa. Tapi tentunya tidak semua manhwa baru tersebut dapat diterima layaknya solo leveling. Tentunya ada banyak hal yang menyebabkan itu terjadi, seperti alur cerita yang kurang menarik, art dari manhwa yang tidak terlalu bagus, bahkan kekuatan dari MC juga berpengaruh dengan sukses atau tidaknya sebuah manhwa. Dan untuk kali ini, Mimin mau sedikit ngulik salah satu manhwa terbaru yang berjudul Seoul Station Druid. Manhwa ini sendiri baru liris 6 chapter. Dan dari situ gue mau ngomongin bagaimana potensi manhwa ini ke depannya. Tentu saja ini hanya melalui opini dan juga analisis dari gue pribadi. Ya, manhwa ini sendiri bergenre action fantasi. Dan juga manhwa ini diangkat berdasarkan novel. Jadi, sudah tahu dong, kebanyakan manhwa yang diangkat dari novel, potensi booming atau peminatnya sangat luar biasa. Karena sebelum dibuat versi manhwanya, tentunya ada beberapa riset yang membuat akhirnya novel tersebut diangkat menjadi manhwa. Sama halnya dengan Soul Leveling, The Great Magi Returns, dan juga Nano Machine. Ada juga banyak manhwa lainnya yang sangat keren yang diangkat dari novel. Dan menurut gua, manhwa ini agak sedikit mirip dengan Limit Breakers dan juga My Father is Too Strong. Di awal cerita, si MC tertabrak mobil dan tiba-tiba ia terbangun di dimensi lain. Persis seperti My Father Too Strong. Ia terjebak di dunia lain selama 1000 tahun, di mana dunia tersebut hanya dipenuhi oleh monster-monster buas. Tapi ia pun tiba kembali ke dunia nyata yang sudah hancur dan dipenuhi oleh Get dan juga monster. Dan juga ternyata walaupun ia terjebak 1000 tahun di dunia lain, itu hanya berlangsung selama 10 tahun di dunia nyata. Dan itu hampir sama persis seperti manhwa Limit Breakers, di mana si MC berlatih sekian lama di dunia lain dan hanya berlangsung beberapa tahun di dunia nyata. Dari segi art, menurut gua manhwa ini sudah oke banget. Adegan actionnya juga tidak terasa kaku. Karena ada ya beberapa manhwa pas adegan action atau adegan fightingnya terlihat kaku sekali gambarnya. Dan manhwa ini tidak seperti itu. Artinya dari segi art sangat oke banget. Dari alur cerita menurut gua juga oke. Manhwa ini baru rilis 6 chapter dan gua juga masih belum bisa membaca bagaimana alur cerita ke depannya. Tapi kalau kita lihat di ending chapter 6, tiba-tiba si MC mendapatkan notifikasi sistem error yang mana itu tidak ada bahkan saat ia terjebak di dunia lain. Jadi ya waktu ia terjebak di dunia lain itu kan tidak ada yang namanya sistem. Tapi saat ia kembali ke dunia nyata dan saat melawan beberapa monster tiba-tiba ada notifikasi sistem error. Dan gue juga belum tahu apa kemampuan sebenarnya dari MC. Karena saat di dunia lain ia hanya bertarung dengan tangan kosong, tombak ataupun belati. Jadi kemampuan sebenarnya belum benar-benar terungkap. Tapi yang jelas si MC ini sangat kuat secara otot dan juga kekuatan.
tapi gua rasa belum ada ataupun tidak ada kekuatan super powernya. Kayaknya loh ya, dari beberapa chapter awal yang gua baca dan gua pahami. Dan intinya menurut gua potensi peminat manhwa ini akan banyak nantinya. Melihat karakter MC yang juga slow tapi pasti. Dan kalau menurut para readers gimana? Setuju atau tidak? Buat yang mau baca, gua akan taruh linknya di kolom deskripsi. Dan itu aja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.